Manga One Piece Chapter 1027 dimulai dengan memperlihatkan keadaan yang terjadi di depan pintu gerbang Onigashima, yang mana Nekomamushi menutup matanya sambil menasihati yang lainnya agar berhati-hati dari paparan sinar rembulan purnama yang bersinar lagi, yang tentunya hal itu ia lakukan agar staminanya tetap terjaga. Terlebih lagi, musuh yang berada di depannya telah kalah, yang artinya Nekomamushi dan yang lainnya akan kembali masuk ke Gunung Tengkorak Onigashima untuk membantu pasukan aliansi yang masih terus berjuang dalam mengalahkan pasukan bajak laut binatang buas. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di atas Gunung Onigashima, Yamato teringat dengan isi jurnal perjalanan Kozuki Oden selama menjadi seorang bajak laut, di mana ia mengatakan bahwa pertarungan antara Shirohige dan Roger juga mengakibatkan terbalanya lautan awan yang berada di atasnya. Pertanyaannya, dari sekian bentrokan yang membuat awan terbelah, bentrokan mana yang paling kuat dan dahsyat? Menurutku, bentrokan yang paling kuat dan dahsyat adalah bentrokan antara Roger dan Shirohige. Karena dampak bentrokan mereka berdua membuat awan yang berada di atasnya menyebar ke seluruh arah, yang membentuk sebuah lingkaran besar yang terputus. Yamato yang sebelumnya diserang oleh Kaido dengan jurus standar begua, mulai merasakan dampak serangan tersebut, meski ia telah melindungi dirinya dengan sebuah perisai, yang menandakan bahwa serangan dari ayahnya benar-benar kuat, sampai-sampai membuat perisainya hancur lebur tak tersisa. Tapi karena tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu, Luffy memerintahkan Yamato untuk membantu Momo dalam menghentikan Pulau Onigashima, yang juga sekaligus membimbing Momo agar dapat menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan baik. Kaido yang melihat Momo dan Yamato meninggalkan lapangan pertandingan, mencoba untuk menghentikan mereka berdua. Namun dengan sigap Yamato menangkis serangan ayahnya, disusul dengan usaha Luffy yang menahan Kaido seraya mencekik leher sang makhluk terkuat di dunia tersebut. Dengan perginya Momo dan Yamato dari medan pertempuran, mengindikasikan bahwa Luffy ingin 1 lawan 1 dengan Kaido, sebagaimana perkataan Yamato kepadanya. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah Luffy yang sekarang sudah mampu mengimbangi Kaido? Dengan kata lain, ia saat ini sudah tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Menurut pendapat pribadiku, Luffy belum bisa mengimbangi Kaido, alias ia masih membutuhkan bantuan orang lain dalam mengalahkan Sang Yonko. Karena jika kita melihat komposisi orang-orang yang melawan Kaido dari 2 chapter kemarin, kita pasti langsung teringat dengan legenda Momotaro yang didampingi oleh monyet, anjing, dan burung dalam mengalahkan raksasa. Dan seperti yang kita ketahui, karakter yang menggambarkan seekor burung belum muncul di atas Onigashima. Jadi, atas dasar alasan itulah yang membuatku beranggapan bahwa Luffy belum mampu menghadapi Kaido 1 lawan 1. Apalagi saya teringat dengan perkataan Franky bahwa ia akan membuat senjata untuk melawan Kaido. Chapter 822. Pertanyaannya, apakah senjata tersebut sudah jadi? Jika kita melihat gerak-gerik Franky sejauh ini, tidak ada tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa ia akan menggunakan senjata barunya untuk melawan Kaido. Atau bisa jadi juga senjata barunya tersebut sudah dia tanamkan ke dalam Red Suit. Sebab pada chapter 931, Sanji pernah mengatakan, "Aku akan minta kepada Franky dan Usopp untuk memodifikasi desainnya nanti." Tapi terlepas dari senjata tersebut, saya lebih berharap kepada Marco untuk membantu Luffy melawan Kaido, karena dialah yang paling merepresentasikan sosok burung dalam legenda Momotaro. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Kaido, Momo berusaha untuk menghentikan Pulau Onigashima dengan tubuh naga raksasanya. Namun sungguh sangat disayangkan usahanya tersebut gagal total. Akan tetapi Yamato tidak kehabisan ide, yang dimana ia mengatakan kepada Momo bahwa ia harus menggunakan awan apinya untuk mendorong Pulau Onigashima. Mungkin Momo akan mendorongnya kembali ke tempat semula, tetapi itu bukan hal yang mudah, karena awan api Kaido jauh lebih kuat daripada milik Momo. Tapi setidaknya usaha Momo tersebut akan membuat laju Pulau Onigashima melambat atau bahkan terhenti. Jika itu terjadi, maka untuk sementara ini masyarakat ibu kota bunga masih bisa bernapas panjang dari ancaman bom yang berada di Pulau Onigashima. Menurutku, skema ketegangan yang terjadi di Arc Wano mirip dengan apa yang terjadi di Arc Arabasta, yang mana juga berpacu dengan waktu dan bom. Scene beralih ke dalam Pulau Onigashima, yang memperlihatkan kemarahan King akibat serangan Zoro yang menghancurkan topengnya, hingga membuat Zoro terpental jauh keluar dari lantai pesta pertunjukan. Pertanyaannya, mengapa ketika Zoro menangkis serangan sabetan angin milik Kaido tidak membuatnya terpental? Sebab Zoro menangkisnya dengan membelokkan serangan Kaido, sedangkan serangan sabetan angin King ia menangkisnya dengan menahannya. Franky yang melihat Zoro kewalahan menawarkan bantuannya, akan tetapi Zoro menolaknya, yang menurut saya disebabkan 2 hal.
yaitu yang pertama, ia percaya bahwa kekuatannya mampu melawan King. Yang kedua, agar kekuatan pasukan aliansi tidak terfokus pada satu All-Star, yang efeknya akan membuat pasukan aliansi yang lain kekurangan bantuan. Dan perlu diingat, walaupun Jack dan anggota Toby Ropo yang lainnya sudah kalah, masih ada number yang lainnya. Jadi kekuatan Franky sudah barang tentu akan berguna dalam melawan mereka semua. King yang sudah dikuasai oleh nafsu angkara murkanya, melesat dengan kecepatan tinggi menabrak Zoro, sehingga sekali lagi membuat Zoro terpental sangat jauh, yang membuatnya keluar dari Pulau Onigashima. Bisa dibilang, selain Fujitora, Hawkins, dan Killer, King adalah orang yang keempat yang setelah time skip dapat membuat Zoro kewalahan seperti ini. Dan menurut saya, kekuatan King yang paling merepotkan Zoro adalah kecepatannya. Hal itu tak terlepas dari buah iblisnya, Pteranodon, di mana ia datang tepat waktu mengantisipasi datangnya kapal bajak laut Big Mom, lalu berhasil menangkap Sanji dalam mode red suit, plus mendorongnya dengan kecepatan tinggi, yang membuat Sanji tak mampu meloloskan diri dari serangan brutal tersebut. Dan sadarkah teman-teman bahwa pertarungan King dan Zoro merupakan pertarungan yang melibatkan antara dewa versus ateis? Sebab pada chapter 1023, Shirohige pernah mengatakan bahwa dulunya ada negeri para dewa di atas sana. Yang dimaksud dewa di sini ialah ras Lunaria. Dan lucunya, Zoro sendiri adalah seorang ateis, alias tidak percaya dewa. Jadi, apakah King dapat mengembalikan Zoro ke jalan yang benar? Atau malah sebaliknya, Zoro yang akan membuat King bernasib sama dengan nasib rekan para dewanya yang berada di Gunung Olympus? Maksud saya yang berada di atas Redline. Menarik untuk ditunggu. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.